Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ashari Arbia Harahap. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pertama-tama saya akan menjelaskan perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita yang sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Sahril sebagai Perdana Menteri. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Yang kedua, sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Artinya adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dengan koalisi. Partai-partai politik baru yang bermunculan setelah pemerintah yang mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, di mana pemimpin dari partai ini yaitu Dr. Sukirman Wiryosanjoyo yang berdiri pada 7 November 1945. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto, di mana partai ini berdiri pada 29 Januari 1945. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang dimana dipimpin oleh Amir Syarifuddin, di mana partai ini berdiri pada tanggal 20 November 1945. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf, yang berdiri pada tanggal 7 November 1945. Partai Buruh Indonesia atau PBI, yang dipimpin oleh Yono, yang berdiri pada tanggal 8 November 1945. Kemudian Partai Rakyat Jelata atau PRJ, di mana dipimpin oleh Sultan Dewanis, yang berdiri pada tanggal 8 November 1945. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, di mana dipimpin oleh Dr. Probowinoto, yang berdiri pada tanggal 10 November 1945. Kemudian Partai Rakyat Sosialis atau PRC, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, di mana berdiri pada tanggal 20 November 1945. Kemudian Persatuan Marhaen Indonesia atau PERMAI, yang mana dipimpin oleh JB Assah, yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Yang kemudian Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, yang dimana dipimpin oleh IJ Kasino, yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. 3. Pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan konstituante. Pelaksanaan pemilihan umum dibagi menjadi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan sejarah Indonesia 67 umum tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap.
pertama, untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955. Tahap kedua, untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pelaksanaan pemerintah. 1. Kabinet Nasir. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam kabinet ini yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Arsyad, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Program pokok dari Kabinet Nasir adalah 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan sistem pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Jojo Hadikusumo. Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Dan kabinet ini berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Disebabkan adanya mosi tidak percaya dari PNI di parlemen mengenai pencabutan peraturan pemerintahan tentang DPRD dan DPRDS. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet ini berdiri pada 27 April 1951 dengan Sidik Jojo Soekarto dan Sukiman Wijosanjojo sebagai formatur. Program pokok dari Kabinet Sukiman adalah 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, garis politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan menyelesaikan pertikaian buruh. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno, Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja sama selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah program dalam negeri. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua, peningkatan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, peningkatan pendidikan rakyat. Dan keempat, pemilihan keamanan negara. Program luar negeri. Yang pertama, menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda. Yang kedua, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Serta ketiga, garis politik luar negeri yang bebas aktif. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai masalah tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Deli. Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani pembohong yang didukung PKI mengenai masalah tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Deli. Akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. 4.
Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang terbentuk pada 31 Juni 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak pihak di parlemen termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo dan Wakil PM Mr. Wongsonegoro dan dari Partai Indonesia Raya. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Kedua, menyelenggarakan pemilu dengan segera. Ketiga, pembebasan Irian Barat. Yang keempat, pelaksanaan politik bebas aktif. Yang kelima, peninjauan kembali persetujuan KMB. Keenam, penyelesaian pertikaian politik. Kabinet ini berakhir pada tanggal 24 Juni 1955 karena para pendukung kabinet ini tidak lagi mendukung kabinet Ali Sastroamidjojo akibat konflik antara PNI dan NU. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berdiri pada tanggal 12 Agustus 1955 yang diketuai oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah mengembalikan kewibawahan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang telah ditetapkan dan mendukung terbentuknya parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, perjuangan Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak pada mutasi di lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri ketika mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, anggota parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet pada tanggal 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada tanggal 20 Maret 1956 didukung oleh 3 partai besar di parlemen, yaitu PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamidjojo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet, sehingga kabinet ini terbentuk. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah program kabinet ini sebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. 1. Perjuangan Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan pembentukan anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Yang keenam, pembatalan KMB. Yang ketujuh, pemulihan keamanan dan operasi, pembangunan 5 tahun, politik luar negeri bebas aktif. Dan terakhir, melaksanakan keputusan KAA. Kabinet ini berakhir pada tanggal 4 Maret 1957 karena timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI, di mana lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan di luar Jawa, dan menganggap pemerintahan pilih kasih dalam melakukan pembangunan dan pembatalan KMB, menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Kabinet baru yang terbentuk pada tanggal 9 April 1957 dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah jaket kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak ada unsur politik di dalamnya. Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal sebagai Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan Irian Jaya, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan.
keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan Indonesia dengan dikeluarkannya pernyataan Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan se-Indonesia. Pasca deklarasi Juanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 13 juta yang sebelumnya hanya 9 juta. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yaitu Territoriale Gien in Maritime Kringe Ordonation 1939 atau TJMKO 1939. Dan kabinet ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal yaitu buruk. Hal ini disebabkan oleh 1. Setelah pengakuan dari Belanda pada 27 Desember 1949, bangsa Indonesia mengambil beban utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah. 2. Politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia, namun dirancang di Belanda. Ketiga, pemerintah Belanda tidak menghargai ahli-ahli yang cukup mengubah sistem ekonomi liberal menjadi ekonomi nasional. 4. Tidak stabilnya kondisi dalam negeri mengakibatkan persaingan untuk sistem keamanan meningkat. 5. Defisit yang harus ditanggung pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu sebesar 1,5 miliar rupiah. 6. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada perkebunan. 7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. B. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. A. Nasionalisasi The Japanese Bank terjadi 15 Desember 1951. Dikarenakan Indonesia belum mempunyai bank sentral dan bank sirkulasi atau mengatur peredaran uang di Indonesia, dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. B. Gunting Saripuddin. Menteri Keuangan Saripuddin Prawira Negara melakukan tindakan pemotongan uang yang dilakukan dengan cara mengubah uang yang nilainya Rp 250 ke atas. Tujuan kebijakan ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar seimbang dengan jumlah barang. Usaha ini mengalami kegagalan karena yang hanya memiliki uang seperti ini dari kalangan rakyat menengah ke atas, sedangkan rakyat kecil tidak mungkin. C. Kebijakan ekonomi gerakan benteng. Tujuannya untuk memberikan bantuan keuangan kepada wira swasta lokal berupa kredit yang berguna menumbuhkan kelas usaha pada masyarakat pribumi. Digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Program ini gagal karena banyak wira swasta pribumi yang tidak bisa mengelola keuangan, terlalu ingin cepat mendapat laba, terlalu bergantung kepada pemerintah, dan kalah bersaing dengan wira swasta non-pribumi. D. Kebijakan ekonomi Alibaba. Menjalin kerjasama pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi untuk memajukan perusahaan pribumi. Digagas oleh Ishak Jokrodi Suryo. Ali melambangkan pribumi, Baba melambangkan non-pribumi. Gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kredit. E. Membentuk Depernas atau Dewan Perancang Nasional. Terbentuk 15 Agustus 1959 untuk merencanakan pembangunan ekonomi di Indonesia beberapa tahun ke depan agar dapat terprogram dan terencana. Di bawah kepemimpinan Muhammad Yamin, tahun 1963 berubah menjadi Bappenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional. F. Membahas PINEK atau Finansial Ekonomi dengan Belanda. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. 1. Pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. 2. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Tujuannya memutuskan hubungan ekonomi Indonesia dengan Belanda masih terikat karena perjanjian KMB yang membentuk Uni Indonesia Belanda terjadi di era Kabinet Burhanuddin Harahap. Akhir
akhir masa demokrasi liberal di Indonesia. Disebabkan kekacauan politik yang ditimbul dari kebijakan politik yang menyebabkan jatuh bangunnya kabinet. Kegagalan konstituante seperti Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap dan tentang penetapan dasar negara. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. 4. MPRS dan DPAC. Setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin Insinyur Soekarno. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.